Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warniati dengan NIM 221110301056. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian dari mata kuliah ichtiologi. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan bagian-bagian insang dan fungsi dari tiap bagiannya. Jawabannya adalah yang pertama ada operculum atau tutup insang. Fungsinya adalah untuk melindungi insang pada sisi kanan dan sisi kiri kepala. Yang kedua ada lengkung insang atau grill arch. Fungsinya adalah sebagai tempat di mana lembaran insang itu melekat. Yang ketiga ada rigi-rigi insang. Fungsinya adalah untuk menyaring air yang melewati bagian insang. Dan yang keempat ada lembaran insang yang fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya pertukaran oksigen juga karbon dioksida. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa insang dikatakan sebagai organ indikator terhadap perubahan lingkungan? Jawabannya adalah karena di dalam tubuh ikan itu telah terkandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di perairan. Insang juga merupakan organ yang langsung bersentuhan dengan air, sehingga apabila air di perairan mengandung polutan logam berat akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Pertanyaan yang ketiga adalah faktor apa yang mempengaruhi perbedaan morfologi saluran pencernaan antar spesies ikan? Jawabannya adalah perbedaan itu dikarenakan struktur tubuh dari masing-masing ikan yang berbeda, dan perbedaan organ pencernaan ikan ini sesuai dengan tinggi dan rendahnya tingkat organisasi sel ikan tersebut dan juga jenis dari makanannya sendiri. Pertanyaan yang keempat adalah apakah rangka ikan mempunyai peran dalam membantu reproduksi ikan jika ia sebutkan contohnya? Jawabannya adalah iya, karena sistem rangka adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Tulang rawan tersusun dari sel-sel rawan dan metrik rawan dan dilapisi oleh membran yang dinamakan perichondrium. Pertanyaan yang kelima adalah mengapa terjadi perbedaan tulang rangka ikan? Apakah struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan? Jawabannya adalah perbedaan tulang ikan terdapat pada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada endoskeleton yang merupakan sistem rangka yang berada dalam tubuh ikan. Yang kedua ada exoskeleton yang merupakan sistem rangka yang berada di luar tubuh ikan. Contohnya adalah seperti sirip, sisik, dan sput. Lalu struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan karena sistem rangka ikan berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang atau menyokong organ-organ tubuh, dan melindungi organ-organ tubuh ikan, dan berfungsi pula dalam pembentukan butir darah merah. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.